negara Indonesia ini negara hukum. Kita ini udah mau 77 tahun merdeka. 17 Agustus nanti 77 tahun kita merdeka. Di kemerdekaan yang 77 tahun ini, nah, apa yang kita bisa berikan untuk Indonesia ini. Dan insya Allah, tenang aja, Allah punya cara sendiri untuk membongkar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini kita masih alhamdulillah ya, masih mengawal kasus Brigadir J ini. Ya, dari awal cerita kita memang rada bingung gitu, kok seorang Brigadir J melakukan pelecehan kepada istri atasannya. Banyak faktor yang membuat kami atau kita nih, wah kok bisa ya gitu. Ya itu di rumah atasannya, masa seorang Brigadir J sampai, andai kata memang benar terjadi dalam tanda kutip perselingkuhan, kok di rumah itu gitu, kok di rumah itu nggak di luar. Dan gua rasa nggak mungkin gitu sampai Brigadir J punya rasa yang seperti itu sama istri Pak Ferdi Sambo. Ya rasa nggak masuk akal sih rasanya, tapi kan bukti-bukti di lapangan kita belum tahu. Tapi ini akhirnya muncul lagi ada berita begini nih. Komnas HAM mengaku tidak ada pelecehan istri Ferdi Sambo. Nggak ada pelecehan itu guys, ternyata guys. Kopi kalian siapin. Jadi memang kita ngelihatnya ya gimana mau ada pelecehan ya. Ya rasa nggak mungkin memang. Ini dilansir oleh kewangannews.id ya, 8 Agustus. Pihak Komnas HAM mengaku menemukan banyak keterangan yang tidak logis dan bersifat tuduhan dalam kasus Brigadir J. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut dari hasil penyelidikan pihaknya tidak ada kesaksian soal penodongan terhadap istri Ferdi Sambo. Nah, ya. Jadi Komnas HAM ini juga kan sempat membuat rakyat Indonesia ketawa geli gitu, sama gemes waktu ada orang Komnas HAM itu
apa itu, melipat kertas itu ya, terus nggak dilihatkan lagi, dilihatkan lagi sebentar hanya terus dilipat begitu. Nah itu pentingnya netizen ini untuk tetap bersuara. Kita tetap bersuara, artinya mereka agar mereka tahu gitu, mereka diawasi sama rakyat ini melihat gitu. Sekarang ini zamannya media lu media mainstream mau diatur gimana juga, atau media mau diatur gimana juga nggak bisa, kebenaran akan cari jalannya gitu. Memang sih yang menguasai media itu bisa menguasai opini publik, tapi kan sekarang media banyak, termasuk YouTube kita ini sekarang. Ya. Jadi pentingnya kita tetap bersuara di sini itu agar apa? Mereka tahu mereka diawasi oleh rakyat gitu. Dan masih banyak kok orang-orang benar itu, masih banyak, masih banyak. Kita harus optimis gitu. Gua nggak setuju kalau ada orang-orang yang mengatakan wah percuma nanti begini percuma. Kalau percuma lu ngetik juga percuma komentar begitu. Iya jangan dong, kita optimis dong. Ya kalau kalian nggak bisa optimis minimal berdoa. Hingga gini Ahmad Taufan, hingga gini kata Ahmad Taufan, pihaknya terus bekerja untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan sejumlah saksi dan alat bukti CCTV terdapat banyak temuan yang tidak klop dan tidak sesuai dengan keterangan saksi. Iya, pekerjaan itu biar cepat tuntas gitu Pak. Ini kasus kayaknya nggak terlalu ribet amat sih kalau memang benar-benar ya. TKP-nya ada, pelakunya ada, korbannya ada, saksinya ada, selesai sebenarnya. Asal mau jujur. Dan coba aja CDR itu loh, itu sampai hari ini nggak dibahas itu CDR, call data record itu bisa kepolisian, Komnas HAM minta untuk kepentingan penyelidikan, boleh itu minta CDR ke provider telekomunikasi, boleh CDR, call data record itu, ya kan? Rakyat aja bisa kok. Ini kan menyangkut para pejabat tinggi. Bisa. Itu kalau ada CDR makin cepat. Ini mestinya cepat asal mau. Menurut kami sih Pak. Salah satunya soal tidak adanya kesaksian penodongan. Komnas HAM juga belum meyakini adanya tindakan pelecehan seksual, ujarnya. Iya, kami juga tidak meyakini Pak. Iya, gimana sih ya? Brigadir J umur berapa? Istri Pak Verdi Sambo umur berapa? Itu rada bingung gue. Kalau umpamanya gue dapet yang jauh lebih muda ya wajar ya, tapi ya wajar sih ya, tapi ya andai kata benar juga nggak di rumah itu gitu, ya nggak perlu di rumah itu, apalagi dikabarkan bahwasannya apa sering kan keluar, ya ngapain di rumah itu gitu loh. Itu yang bikin kita nggak mungkin deh kayaknya gitu. Ya kan? Taufan juga menyebutkan ketidaksesuaian pada kronologi tes PCR Irjen Sambo di luar saat insiden berdarah terjadi. Ia enggan menuduh sembarangan, namun Taufan menyebut banyak hal yang tidak sesuai dengan pernyataan polisi di awal pengungkapan kasus tersebut. Nah, ya kan? Nah itu berarti waktu konferensi pers pertama gimana itu? Itu apakah bisa disebut bohong? Kebohongan publik, itu kan disampaikan kepada publik itu. Kronologis kejadian yang pertama kali disampaikan itu hari Senin kalau nggak salah, Senin apa Selasa tuh. Kejadiannya kan Jumat ya. Selama ini kan ada keterangan bahwa Yosua sedang menodong senjata. Dalam keterangan mereka ini nggak ada cerita itu, tegas Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Nah, jadi yang memberikan keterangan pertama waktu itu gimana itu? Kan ada itu ya, berapa kali konferensi pers itu ya. Ada ya, yang Bapak bilang kronologisnya bahwasanya menodong jadi baku tembak. Terus ada yang bilang Brigadir E itu adalah jago tembak padahal bukan. Ya, wah ini itu kronologi yang itu
Itu atas perintah siapa itu? Kan makin terbongkar ini. Itu jelas kronologi itu bisa disampaikan kepada publik, itu kan ada informasi. Nah, yang memberi informasi itu siapa? Ini berkaitan semua nih, Kapolres Jakarta Selatan. Ini kan di wilayah Kapolda Metro Jaya. Jadi ini akan terbongkar sendiri gitu guys. Insya Allah ya, kita tetap optimis. Ini akan terbongkar dan kita berharap Kapolri Bapak Listio Sigit ini sekali lagi sedang mengalami ujian buat institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Bisakah menuntaskan kasus ini? Harus bisa Pak, harus bisa. Ya, dan ini kami melihatnya bahwasanya ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar semuanya, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Polri sekarang yang bertugas itu lebih memilih keimanan gitu Pak daripada kepentingan. Sehingga kalau memilih keimanan, bapak-bapak insya Allah akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan Komnas HAM juga. Komnas HAM kemarin kami sempat ragu itu, kemarin ada kejadian kertas dilipat itu kan. Ragu kami sama Komnas HAM, tapi hari ini Komnas HAM bilang begini lagi. Mudah-mudahan kita akan terus mengawasi gitu. Sudah tugasnya rakyat gitu, saling mengingatkan ya. Rakyat dan aparat saling mengayomi, saling mengingatkan, saling mengawasi. Jangan ada kepentingan lain gitu. Jangan ada kepentingan lain. Kepentingannya adalah untuk Indonesia. Kepentingannya untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini negara hukum. Kita ini udah mau 77 tahun merdeka. 17 Agustus nanti 77 tahun kita merdeka. Di kemerdekaan yang 77 tahun ini, nah, apa yang kita bisa berikan untuk Indonesia ini. Dan insya Allah, tenang aja, Allah punya cara sendiri untuk membongkar semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan semesta alam untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengikuti kebenaran, untuk istiqamah berjuang di jalan kebenaran. Kita masih ingat ya kan ada kejadian KM 50. Nah, KM 50 kan sepertinya hilang gitu ya, bahkan tersangkanya itu tidak dihukum. Itu 6 nyawa yang hilang. 6. Ini 1 nyawa. Tapi ini alhamdulillah ya bisa membuktikan. Jangankan 6 itu yang rakyat yang memang dari kelompok berbeda menurut mereka, kelompok tukang bikin gaduh menurut sebagian orang. Ya. Ini dari kelompok mana Brigadir J kesian? Nggak ada, dari aparat, dari non-muslim. Ya. Ayo, keadilan itu nggak cuma buat KM 50, tapi juga buat Brigadir J dan buat seluruh rakyat Indonesia. Buat seluruh rakyat Indonesia. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, kaya apapun atau semiskin apapun, hukum di Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya. Dan kita meminta kepada Kapolri Bapak Listio Sigit untuk mengusut tuntas kasus ini dan membuka seterang-terangnya, dan kita rakyat menunggu dan mendukung Bapak Kapolri. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang merasa ini baik ya silakan share. Insya Allah jadi jariah. Yang suka ya di like. Wabillahi taufiq wal hidayah waradha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat rakyat Indonesia, jangan pesimis dong kepada Polri. Ya, jangan pesimis. Kita optimis. Kita tetap harus optimis. Masih ada orang-orang baik di Polri. Masih ada. Dan kebenaran akan tetap menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada
meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh. Ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.